Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Razak, tertera dalam syakat ialah M Rifki R dengan NIM 1012465. Di sini saya akan menjawab terkait tentang pertanyaan UAS, yaitu dalam mata kuliah Islam dan juga peradaban Melayu. Soal pertama ialah terkait tentang pengaruh Islam dan kebudayaan Melayu, yang mana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangatlah dalam dan juga komprehensif, yang mana Islam tidak hanya membentuk sistem kepercayaan dan juga praktik keagamaan orang Melayu, akan tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek baik dalam kehidupan mereka, termasuk bahasa, seni, arsitektur, adat istiadat dan juga sistem pemerintahan. Terkait tentang bahasa, yang mana bahasa Melayu itu mengadopsi banyak sekali kata-kata dari bahasa Arab, terutama dalam konteks keagamaan dan juga kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ialah terkait tentang seni dan kebudayaan, yang mana seni dan kebudayaan itu mengalami perubahan signifikan baik dari motif-motif Islam seperti kaligrafi Arab dan juga lain sebagainya, baik sekali ukir, dan juga tari dan juga tekstil seperti itu. Lalu adat istiadat, yang mana adat istiadat Melayu turun mengalami transformasi dengan menyertakan nilai-nilai Islam seperti gotong royong dan juga terkait tentang asas adat bersendi, syarat-syarat bersendi kitabullah yang nanti ada di soal-soal selanjutnya. Lalu ada yang namanya sistem pemerintahan, yang mana Islam memperkenalkan konsep syariah dan juga pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang kemudian masuk dengan sistem pemerintahan tradisional Melayu. Lalu kita membahas soal kedua, yaitu bagaimana contoh perubahan arsitektur dan juga seni ukir, yang mana kedatangan agama Islam itu membawa perubahan signifikan dalam arsitektur dan juga seni ukir ala Melayu. Seperti contohnya ialah arsitektur masjid tradisional Melayu menggunakan desain yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan juga Melayu. Lalu rumah tradisional mengadopsi desain yang lebih sesuai dengan prinsip Islam seperti ruang yang terpisah untuk laki-laki dan juga perempuan. Lalu terkait tentang seni ukir, yang mana motif-motif ukiran tradisional Melayu itu mulai masuk dengan desain geometris dan kaligrafi Arab, yang mana menambahkan dimensi spiritual pada seni ukirnya. Lalu soal yang ketiga ialah bagaimana sih maksud dari adat bersendi, syarat-syarat bersendi kitabullah. Nah, yang mana dalam hal inilah pepatah ini menggambarkan hubungan yang harmonis antara adat istiadat dan juga syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu, yang mana maksudnya adat istiadat itu harus selaras dengan syariat Islam, yang mana praktik-praktik adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang mana syarat bersini kitabullah, yang mana syariat Islam itu sendiri didasarkan pada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan juga hadis, yang mana ini menekankan bahwa syariat Islam itu harus dipegang teguh sebagai pedoman hidup. Lalu soal yang keempat yaitu ialah sejarah dan juga dinamika masuknya Islam di Myanmar, yang mana dalam setahu saya pribadi, agama Islam itu pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055 melalui para pedagang Arab dan juga Persia yang datang untuk berdagang, yang mana beberapa faktor yang mempengaruhi ialah penyebaran Islam, yaitu perdagangan, seperti samalah di bagian Asia Tenggara rata-rata sama, yaitu perdagangan, yang mana pedagang muslim membawa Islam melalui jaringan perdagangan mereka untuk membentuk komunitas muslim di pelabuhan utama. Lalu sama seperti Indonesia tentunya, baik dari perkawinan campuran, di mana banyak pedagang muslim di sana menikah dengan wanita lokal yang bantu menyebarkan agama Islam. Lalu selanjutnya ialah pengaruh kebudayaan. Islam juga membawa pengaruh budaya yang sangat signifikan seperti seni, arsitektur dan juga praktik keagamaan yang kemudian secara tidak langsung menyatu dengan budaya-budaya lokal. Lalu soal yang kelima ialah bagaimana terkait sejarah masuknya Islam di Jambi. Nah, sejarah masuknya Islam di Jambi itu tidaklah terdiri dari sejarah masuknya Islam di Jambi itu tidaklah hanya satu teori saja, tetapi juga banyak teori, yang mana teori yang saya ketahui adalah teori Arab yang menyatakan bahwa Islam datang ke Jambi melalui para pedagang Arab yang membawa agama mereka sambil berdagang. Lalu terkait tentang teori Persia yang menyebutkan bahwa pedagang Persia juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Lalu ada juga yang namanya teori India yang menekan para pedagang muslim dari India, terutama Gujarat. Lalu teori Hadratul Maut, orang Yaman itu masuk. Teori Turki. Nah, teori Turki ini sangat terkenal karena orang kayu hitam itu adalah orang Turki, istrinya kalau tidak salah yang saya ketahui.
Nah, secara keseluruhan tuh penyebaran Islam di Jambi adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kompleks pedagang dan juga pengaruh budaya yang mana membawa agama mereka tuh masuk ke wilayah Jambi itu tadi. Mungkin yang masih ada sampai sekarang itu daerah kawasan Arab Melayu di daerah seberang sebagai bentuk bukti nyata adanya masuknya Islam di Jambi. Yang di sana banyak sekali orang-orang Arab, orang keturunan Arab yang mungkin memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Provinsi Jambi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.